Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya mengenai hidrokarbon, yaitu tentang alkena dan alkuna. Tetapi sebelum melanjutkan alkena dan alkuna, kita bahas dulu tugas yang sebelumnya. Soal pertama, tentukan atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner dari senyawa hidrokarbon berikut. Jadi di sini sudah ada suatu struktur dari alkana dan sudah dinomorin satu persatu atom C-nya, kita diminta untuk menentukan yang mana yang termasuk atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, cara yang cepat untuk menentukan yang mana atom C primer adalah dengan melihat yang CH3. Ya, kenapa CH3? Karena atom C primer itu hanya mengikat satu atom C saja. Ya, kemudian untuk menentukan atom C sekunder, artinya kita melihat atom C yang mengikat dua atom C lainnya. Atau secara cepat kita bisa lihat saja yang CH2. Atom C tersier itu mengikat 3 atom C lainnya. Secara cepat kita bisa tentukan atau lihat saja yang CH. Sedangkan atom C kuaterner itu mengikat 4 atom C lainnya. Cara cepatnya adalah melihat yang C. Nah, untuk atom C primer, di sini kita lihat CH3. CH3 di atom C nomor 1, nomor 6, kemudian nomor 8, 12, 10, 13, 15, dan 14. Nah, itulah atom C primer. Jadi yang termasuk di situ adalah atom C nomor 1, kemudian 6, 8, 12, 10 dulu tadi ya, 13, 14, dan 15. Nah, sekarang yang mana yang atom C sekunder? Oke, ini saya ulangi. Kalau atom C primer lihat CH3, atom C sekunder lihat CH2. Nah, yang CH2 berarti di nomor 7, 11, dan 4. 4, 7, 11. Atom C tersier itu lihat yang CH. Yang CH ada di nomor 2 dan 3. 2 dan 3. Sedangkan atom C kuaterner lihat yang C. Yang C ada di nomor 5 dan 9. Nah, dengan begitu kita sudah menyelesaikan soal pertama, menentukan jenis-jenis atom C. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Apa nama senyawa alkana berikut? Nah, jadi di sini ada CH3, CH, CH3, CH, CH3, CH2, C. Atasnya ada CH2, CH3, di samping kanannya ada CH2, CH3, dan di bawahnya CH2, CH2, CH3. Oke, harus diingat langkah pertama untuk menentukan tata nama senyawa alkana adalah menentukan rantai induk atau rantai atom C yang terpanjang. Nah, dari sini kita hitung, misalkan kita buat garis lurus ya. Kita hitung C-nya kalau dia lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hanya 7. Tapi kalau misalkan kita buat tarik ke atas misalnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga. Bisakah ditarik ke bawah? Tentu saja bisa. Kalau ditarik ke bawah jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga rantai atom C terpanjang adalah yang ke bawah ini ya. Nah, ini rantai induknya. Sekarang kita beri penomoran. Aturannya adalah cabang pertama mendapatkan nomor yang terkecil. Jadi prioritas kita untuk alkana adalah cabangnya. Nah, kalau kita mulai dari bawah, cabang pertama yaitu etil dan etil ini mendapatkan nomor 1, 2, 3, 4. Mendapatkan nomor 4. Kalau dimulai dari sebelah kiri, cabang pertama ini mendapatkan nomor 1, 2. Nah, ya. Kalau lebih kecil nomornya, maka kita mulai penomorannya itu dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, ya, sudah kita buat penomoran, kita tentukan apa sih nama cabang-cabang yang ada. Nah, CH3, ingat kalau CH3 itu namanya adalah metil. Ini juga CH3, berarti namanya juga metil. Nah, ini jangan hanya ditarik yang CH2-nya saja, ya, atau ditarik hanya CH3-nya saja.
Jadi ini satu kesatuan. Nah, C2 hanya ada 2 tambah 3, 5. Jadi ini sama saja dengan C2H5. Apa itu C2H5? Etil. Oke. Sama halnya dengan ini. Ini juga satu kesatuan, yaitu C2H5 juga, atau namanya adalah etil. Sehingga kita punya 2 buah metil dan 2 buah etil. Dan ingat, kalau misalkan cabangnya sejenis, kalau 2 diberi awalan di, kalau 3 tri, kalau 4 tetra. Dan gimana kalau misalkan berbeda jenis? Ya, harus ditulis sesuai abjad. Abjadnya itu kita lihat nama cabangnya di sini etil dengan awalan E, kemudian ada metil dengan awalan M. Sehingga kita tulis dahulu si etil. Nah, etilnya ini di nomor 5 dan 5. Kenapa nomor 5? Jadi ini lihat nih. Si CH2CH3 atau C2H5 ini terikat pada atom C nomor 5. Ya, ini 5. Dan si etil yang di atas ini juga terikat pada atom C nomor 5. Jadi sama-sama nomor 5. Maka kita tulis 5,5. Karena etilnya ini ada 2, maka harus kita beri awalan di etil. Oke, lalu ada metil di sini di nomor 2 dan 3, maka kita tulis 2,3 di metil. Oke. Kemudian rantai induknya, karena cabangnya sudah kita tulis semua. Rantai induknya ada 8 buah atom C. Di sini kita tulis nama rantai induknya adalah oktana. Oke, ya. Jadi 5,5 di etil, 2,3 di metil oktana. Kenapa ana? Karena di sini ikatannya semuanya tunggal, jadi ikatannya satu, ya. Maka itu senyawanya alkana. Oke, selanjutnya, nah ini soal tambahan. Jadi kalau tadi kita menentukan nama dari struktur, sekarang kita balik menentukan struktur dari nama senyawa. Jadi kita punya senyawa yang namanya adalah 2,2,3 trimetil pentana. Jadi masih ke alkana, ya. Nah, di sini kita kuncinya itu lihat dulu rantai induknya. Rantai induknya ini ada berapa atom C. Jadi kalau pentana, ya, namanya pen itu dari kelompoknya berjumlah C-nya berjumlah 5. Jadi kita buat dulu 5 buah atom C yang sejajar. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita anggap saja penomoran dimulai dari kiri supaya gampang. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tambahkan atau kita letakkan cabang-cabang yang ada, ya. Jadi di sini ada trimetil, artinya ada 3 buah, ya, karena tri itu 3, metil itu berarti CH3. Jadi ada 3 buah CH3. Di nomor berapa saja? Di nomor 2, nomor 2 lagi, dan nomor 3. Jadi di sini kita buat nih, di nomor 2 ada metil atau CH3. Di nomor 2 lagi, artinya di bawahnya kita tulis CH3. Kemudian di nomor 3. Di nomor 3 ada CH3 lagi. Oke. Selesai, semua cabang sudah ditulis. Sekarang kita tentukan berapa hidrogen di masing-masing atom C pada rantai ini. Nah, ingat dulu bahwa C ini mempunyai kekhasan, dia mempunyai 4 elektron valensi, sehingga dia seolah-olah punya 4 tangan. Nah, kalau misalkan sudah terpakai 1, maka sisa 3 tangan lagi. Terpakai 2, maka sisa 2 tangan lagi. Jadi, untuk C nomor 1 ini, dia sudah pasti bukan kehilangan ya, tapi 1 tangannya sudah terpakai untuk mengikat atom C yang di sebelah kanannya. Sehingga atom C ini tinggal 3 tangan. 3 tangan jadi 1, 2, 3, ya. Atau bisa kita singkat saja, berarti dia bisa menangkap atau mengikat 3 buah atom H. Jadi di ujung ini ada CH3. Nah, gimana untuk yang atom C nomor 2? Jadi dia sudah mengikat atas 1, kiri 1, bawah 1, dan di kanan juga 1. Jadi totalnya sudah terisi keempat tangannya. Maka ini tidak bisa lagi kita taruh ikatan hidrogennya di sini. Sedangkan di atom C nomor 3, jadi di sini ada sebelah kiri 1 tangan yang terpakai, 2 dan 3 di sebelah sini, ya. Maka sisa satu tangan. Satu tangan itu bisa mengikat 1 buah hidrogen. Berarti kita tulis CH saja. Sedangkan di atom C nomor 4 sudah terikat 1, 2,
Nah, 2 saja tangan yang terpakai, maka sisa 2, artinya kita bisa kasih di sini ada 2 buah atom H. Sedangkan yang di ujung ini, di C nomor 5 ini, tangan yang terpakai hanya 1. Sisa 3 artinya dia bisa mengikat 3 buah atom H. Nah, jadi beginilah struktur dari 2,3 trimetil pentana. Oke, nah sekarang kita masuk ke alkena. Jadi alkena ini punya rumus umum yang berbeda dari alkana. Rumus umumnya yaitu CnH2n saja. Jadi kalau misalkan C2 misalkan. C2 berarti kan N-nya sama dengan 2. Artinya berapa hidrogennya? Ya. Hidrogennya di sini 2N. Berarti 2 kali 2 yaitu 4. Nah, C2H4. C2 itu dari homolognya apa? Et. Oh, berarti dia bisa tata namanya salah satunya bisa etena ya. Etena karena dia akhirannya ena. Kemudian sifat yang lain adalah memiliki ikatan rangkap 2. Nah, ini ya rangkap 2. Dan rangkap ini disebut juga dengan ikatan tak jenuh. Kemudian sifat fiksinya yaitu titik didih semakin tinggi juga seiring bertambahnya atom C dan semakin rendah seiring bertambahnya cabang. Jadi kalau misalkan atom C-nya itu yang satu ada 7, yang satunya lagi ada 8, maka atom C yang 8 itu lebih tinggi titik didihnya. Tapi kalau misalkan sama-sama 7 atom, sedangkan salah satunya ini dia strukturnya itu ada cabangnya, maka yang strukturnya tuh lurus atau lebih sedikit cabangnya itu titik didihnya lebih tinggi. Jadi semakin rendah seiring bertambahnya cabang. Kita lanjutkan untuk tata nama alkena. Nah, yang pertama kita sama tentukan dulu rantai induk atau rantai atom C terpanjang. Misalkan CH3, CH, CH3, CH2, CH, rangkap 2, CH, CH3. Maka di sini rantai atom yang terpanjang adalah yang lurus. Nah, langkah yang kedua adalah penomoran. Penomoran dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Jadi ini harus digarisbawahi. Ini membedakan penamaan alkena dengan alkana, ya. Kalau misalkan alkana itu prioritasnya adalah cabang, maka berbeda dengan alkena. Alkena ini prioritasnya itu adalah ikatan rangkap, ya. Jadi ini misalkan nih, CH3, CH, CH3, CH2, CH, rangkap 2, CH, CH3. Rantai lurusnya lantai utamanya ini pasti lurus ya, karena lebih banyak atom C-nya. Nah, penomorannya apakah dimulai dari sebelah kiri atau sebelah kanan, ya. Sebelah kiri dia dekat dengan cabang, sedangkan sebelah kanan itu dekat dengan ikatan rangkap. Karena ini ada ikatan rangkap, maka kita harus mulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya. Jadi untuk soal yang ini kita mulai penomorannya dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tata nama untuk alkena, ikatan rangkapnya ini juga harus ditulis di nomor atom C yang keberapa. Kita cek di sini. Ikatan rangkap ini itu terletak di antara atom C nomor 2 dan nomor 3, ya. Jadi yang mana yang kita ambil? Jadi di sini kita baca dulu ikatan rangkap mendapat nomor yang lebih kecil. Jadi antara 2 dan 3 tentu saja yang lebih kecil adalah 2. Jadi ikatan rangkap ini terletak di atom C nomor 2. Oke, kita lanjutkan. Penamaan cabang sama. Cabang yang dipakai adalah alkil. Kalau CH3 itu metil, C2H5 etil, C3H7 propil, C4H9 butil. Kemudian kalau misalkan lebih dari satu cabang yang sama, misalnya ada 2 cabang yang sama maka diberi awalan di, ada 3 cabang yang sama diberi awalan tri, kalau ada 4 cabang yang sama diberi awalan tetra. Misalkan ini CH2 rangkap 2 C, CH3, CH, C2H5, CH, CH3, C, CH3, C2H5, CH2, CH2, CH3. Nah, di sini sama ya rantai induknya lurus. Nah, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, di sini kan ada C2 tapi 7 dianya masih lebih panjang yang lurus. Maka kalau misalkan kita sudah buat kotak seperti ini, artinya ada alkil-alkil yang di luar ini adalah sebagai cabang. Jadi ini cabang nih. Nah, CH3 ini sebagai cabang. Ini C2H5. Oke. Ya, CH3 ini namanya adalah metil. CH3 metil.
CH3 metil. C2H5, H5C2 sama ya, C2H5 itu adalah etil, ini juga etil. Nah, seperti yang kita bahas tadi, kalau misalkan ada dua cabang yang sama maka diberi awalan di. Jadi ini sama-sama etil, maka kalau kita tulis di penamaannya nanti, ini harus kita tulis di etil. Ya, nomor berapa? Ini harusnya kita buat penomoran dulu nih. Yang dekat dengan rangkap berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Di etilnya berarti di nomor 3 dan 5. Kemudian ada metil, metil lagi ada 3. Kalau 3 berarti diberi awalan tri. Jadi ini harus ditulis trimetil. Kita lanjutkan. Jika cabang yang berbeda, ya, jika memiliki cabang yang berbeda, penulisan nama diurutkan berdasarkan urutan abjad. Ya, misalkan ini cabang, ini rantai utama, ini cabang. CH3 namanya adalah metil. C2H5 namanya adalah etil. Nah, karena dia ini cabang yang berbeda, jadi penulisan namanya diurutkan berdasarkan abjad. Kita lihat di sini, metil itu dimulai dari abjad M dan etil adalah E. Jadi, sesuai abjad, maka kita tulis duluan harus etil, baru nanti metil. Sedangkan yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama saja, kita ambil yang lurus. Oke, jadi ini cabangnya CH3 namanya metil, CH3 lagi, metil lagi, dan C2H5 adalah etil. Nah, metil dengan metil, ada 2 metil, maka harus diberi dengan awalan di. Jadi di metil, sedangkan C2H5 etil. Nah, dimetil dengan etil, yang mana duluan yang harus ditulis? Apakah dimetil dulu karena diawali D? Ya, tidak. Jadi di dan tri dan juga tetra itu awalannya jangan dihiraukan, jadi diabaikan saja. Tetap yang kita lihat adalah awalan dari nama si alkilnya. Jadi ini kita lihat metil M, etil E. Jadi tetap yang ditulis duluan adalah si etil, baru dimetil. Kita lanjutkan bagaimana sih urutan penulisan nama untuk alkena ini. Jadi hampir sama tetapi ada bedanya, dan bedanya itu fatal kalau kalian lupa menuliskannya. Jadi kita mulai dulu dengan cabang-cabangnya, nomor cabang, nama cabang, kemudian nah ini di sini yang berbeda nih. Jadi kalau alkena itu harus ditulis juga nomor ikatan rangkapnya. Ya, nomor ikatan rangkap. Nah, untuk urutan penulisan nama ini hampir sama dengan alkana, tetapi ada yang berbeda dan fatal jika tidak dituliskan. Jadi urutannya itu nomor cabang, nama cabang, setelah cabang-cabangnya sudah kita tulis, kita harus tulis nomor ikatan rangkap, ya. Jadi ini 4 ini. Oke, nomor cabang, nama cabang, kemudian nomor ikatan rangkap, lalu nama rantai utama dari deret homolog, tapi diberi dengan akhiran ena. Kita contohkan. Buatlah nama senyawa dari struktur berikut. CH3, CH2, CH, CH, CH2, CH2, CH3. Ini tidak ada cabang, ya, otomatis ya, ini adalah rantai induknya, ya. Oke. Penomoran dimulai dari mana? Jadi kita hitung kalau dari sebelah kiri, di mana ikatan rangkapnya ini ada mendapatkan nomor 1, 2, 3. Oke, kalau di sebelah kanan 1, 2, 3, 4. Jadi harus dimulai dari sebelah kiri. 1,
2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, kalau tidak ada cabang, maka kita skip penamaan yang cabang ini, penulisan nomor dan nama cabang, langsung kita tulis nomor ikatan rangkapnya. Jadi nomor ikatan rangkap nomor 3, kemudian nama rantai utamanya karena 7, berarti diberi akhiran ena jadi heptena. 3 heptena. Kemudian soal nomor 2, CH3, CH, CH3, CH2, CH, C2H5, CH, CH2. Sudah terlihat ya. Ini tidak kompleks, ini masih sederhana. Penomorannya jangan lupa kita prioritaskan yang ikatan rangkap ya, bukan cabang. Jadi kita tetap dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita tulis dulu cabang-cabangnya. Di sini ada C2H5, berarti namanya adalah etil. Kemudian ini ada CH3, berarti nama cabangnya adalah metil. Nah, ini dua cabang yang berbeda, maka kita harus tulis dulu etil karena awalannya E. Etil ini di nomor 3, jadi kita tulis 3 etil. Terus metilnya di nomor 5. 3 etil, 5 metil, dan jangan lupa ikatan rangkapnya di nomor berapa. Ya, karena ini lebih duluan 1 ketemu si ikatan rangkap, maka 1 yang kita tulis di sini. 1. Terus kalau 6 deret homolognya ada hex. Berarti kita tulis heksena. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini CH3, C, CH3. Bawahnya ada CH2, CH2, CH3. Kemudian CH2, C, rangkap C, CH2, CH3, rangkap 2, CH, CH3. Jadi ini agak sedikit kompleks, jadi jangan salah menentukan rantai induknya. Kalau kita buat lurus, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6. Tapi kalau kita buat dia belok ke bawah, jadi atom C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi kita prioritaskan ke bawah ini. Nah, sekarang kita beri penomoran. Ingat, penomoran dekat dengan ikatan rangkap, jadi sudah pasti dari sebelah kanan. 5, 6, 7, 8. Nah, jadi di sini ada cabang CH3, berarti namanya metil. Yang di atas ini juga metil. Nah, ini jangan lupa ya. Ini CH2, CH3 itu sama saja dengan C2H5. Namanya adalah etil. Kita tulis cabang-cabangnya. Di sini ada etil di nomor 3, jadi 3 etil sesuai abjad ya, jadi etil duluan. Kemudian ada metil di nomor 5 dan 5, jadi kita buat 5,5 karena ada 2 metil jadi dimetil. Terus ikatan rangkapnya di nomor 2, jadi kita buat di sini 2 karena dia rantai induknya 8, deret homolognya ok, jadi oktena ya, oktena karena dia ikatan rangkap 2. Nah, ini dibalik. Bagaimana struktur dari senyawa 3 etil 2,4 dimetil heptena. Ini kita edit dulu deh soalnya. Kita buat 3 etil 2,4 dimetil. Ini ada 2. Nah, ya. 3 etil 2,4 dimetil 2 heptena. Artinya 2 ini sebagai ikatan rangkapnya di C nomor 2. Nah, heptena. Kita fokuskan di rantai induknya terlebih dahulu. Ada berapakah atom C pada heptena? Dilihat di deret homolog ya, tolong dihafalkan. Karena hep itu 7, maka kita buat di sini ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada etil di nomor 3. Kalau kita buat di sini 1, 2, 3, maka etilnya sebelah sini. Boleh di atas, boleh juga di bawah. Terus 2,4 dimetil. Berarti ini 2 ada CH3. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini juga ada CH3. Nah, 2 ini adalah ikatan rangkapnya di nomor 2 nih. 1, 2. Berarti ada di sini ikatan rangkapnya.
Nah, ya. Sekarang tinggal kita beri ikatan masing-masing dan juga atom hidrogennya. Untuk C nomor 1 ini, dia sudah terpakai tangannya 1, maka sisa 3. Sisa 3 berarti dia bisa mengikat 3 buah atom hidrogen. Nah, untuk atom C ini, kita hitung tangannya 1, 2, 3, 4. Jadi ikatan rangkap 2 tepatnya, dihitung 2 tangan. Berarti atom C ini sudah cukup, tidak bisa lagi ditambah atom hidrogen. Untuk yang ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini juga sama. Ya, atom C nomor 3 ini juga sudah pas tangannya ada 4. Untuk yang keempat ini 1, 2, 3. Berarti masih sisa 1 tangan. Kita bisa tambahkan 1 hidrogen. Nah, ini kalau dia tidak ada cabang itu pastilah CH2 karena tangannya hanya terpakai 2. Artinya sisa 2 lagi jadi CH2. Ini juga. Dan di ujung karena dia hanya mengikat 1, maka dia punya 3 tangan lagi. Jadi inilah rumus struktur dari 3 etil 2,4 dimetil 2 heptena. Nah, apa sih kegunaan alkena dalam kehidupan sehari-hari? Jadi ini sering sekali kalian lihat di lingkungan rumah, ya, sekolah. Itu seperti botol minum, kemudian kantong plastik, ada juga tempat sampah, keranjang, terus ada kursi plastik. Nah, itu semua bahan pembuatnya adalah alkena, tepatnya adalah etena dan juga propena, ya. Jadi polimer dari mereka ini. Polipropena dan polietena. Nah, selanjutnya adalah alkuna. Alkuna ini punya rumus umum CnH2n-2. Ya, CnH2n-2. Jadi kalau C-nya itu 3, maka H-nya ada berapa? Jadi kalau ini 3, maka N yang ini 3. Jadi 2 kali 3, 6, dikurang 2, 4. Nah, itu deret homolognya berarti ya, alkuna. Kalau C-nya 4, maka H-nya itu 2 kali 4 dikurang 2. 6, jadi C4H6 ya. Terus perbedaannya lagi nih, memiliki ikatan rangkap 3 ya. Jadi stripnya itu ada 3 tuh. Ikatan tak jenuh juga. Jadi setiap ikatan rangkap itu dinamakan dengan ikatan tak jenuh. Kalau ikatannya tunggal seperti alkana itu namanya ikatan jenuh. Sama titik didiknya juga semakin bertambah seiring bertambahnya atom C dan semakin rendah seiring bertambahnya cabang. Tata nama alkuna langkah 1 sampai 5-nya sama dengan alkena. Urutan penulisannya pun hampir mirip, hanya akhirannya saja yang berbeda. Jadi akhirannya ini adalah una. Oke, kita contohkan, tuliskan nama senyawa dari alkuna berikut. CH3, C rangkap 3C, CH, CH2, CH3, CH, CH3, CH, CH3, CH3. Kita buat rantai induknya dulu. Ini sepertinya lurus saja nih. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ke atas juga 7. Kalau ke sini nggak bisa. Penomoran dimulai yang dekat dengan ikatan rangkap. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, lalu kita tulis ya nomor cabang, nama cabang. Mana cabangnya? Ini CH2, CH3. Cabangnya itu etil. CH3 metil. Ini juga CH3 metil. Berarti namanya adalah 4 etil. Sesuai abjad ya, 4 etil 5,6 dimetil. Nah, jangan lupa nomor ikatan rangkap. Nomor ikatan rangkapnya di nomor 2 berarti 2, kemudian karena 7 berarti heptuna. Ya, jangan lupa diberi akhiran una. Dari mana lihatnya? Kita tahu dari ikatan rangkapnya. Next, bagaimana struktur dari senyawa 4,4 dimetil heksuna? Sama ya. Oh, ini kurang nih. Jadi ini kita buat saja 2 deh. 4,4 dimetil 2 heksuna. Kita buat dulu heksuna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau kita misalkan
1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini 1 nih, kita tulis saja lah. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 4,4 dimetil. Jadi ada CH3 di nomor 4 ini. Kemudian 2 heksunah. 2, angka 2 ini berarti menunjukkan ikatan rangkapnya di nomor kedua. 1, 2, 3. Sudah selesai, maka tinggal diberi hidrogennya. Ya, ini pastilah CH3 lah kalau di ujung. Nah, ini C nomor 2 nih, ikatan rangkap 3 ini. Ditulis kalau dihitung tangannya berarti ini sudah 1, 2, 3, 4. Berarti sudah full. Yang nomor 3 ini 1, 2, 3, 4. Sudah full juga, tidak perlu ditulis hidrogen. Terus C yang ini 1, 2, 3, 4 juga sudah full. C yang 5 ini 1, 2, berarti sisa 2. Artinya kita buat H2. Sedangkan di ujung hanya 3. Nah, apa sih kegunaan alkuna dalam kehidupan sehari-hari? Jadi ini biasanya digunakan sebagai gas untuk membantu proses pengelasan atau las karbit. Ya. Jadi ini selang ini berhubungan nanti atau terhubung dengan suatu tabung. Nah, di tabung itu yang berisikan dengan gas asetilen. Nah, ini tugas hari ini. Ada 2 soal. Masing-masing soal ada 2 sub soal. Nomor 1 soalnya tuliskan nama dari struktur berikut. Itu ada 2. Soal nomor 2 adalah gambarkan struktur dari nama senyawa berikut. Oke. Nah, itulah akhir dari pembahasan hari ini. Pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang reaksi hidrokarbon dengan isomer. Ya. Selamat belajar dan sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.